Saya teruskan boleh Bang Karni? Silakan. Oke, yang kedua yang saya ingin sampaikan adalah yang penting juga yang harus kita katakan, Bang Karni, Pancasila, ideologi Pancasila harus mati-matian kita pertahankan Bang Karni. Sehingga juga turunannya adalah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila juga harus kita pertahankan. Kenapa Presiden Joko Widodo harus mempertahankan ideologi Pancasila? Karena itu merupakan sumpah dari Presiden sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 di pasal 9. Tegas di sana dinyatakan bahwa sumpah Presiden itu demi Allah saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya memegang teguh Undang-Undang Dasar. Di dalam Undang-Undang Dasar ada Pancasila. Betul kan Bang Karni ya? Nah, semasa reformasi saya bersama Bung Adian dan banyak sekali yang sekarang berada di sini termasuk yang menonton, pada tahun 98 kami mati-matian berjuang memperjuangkan demokrasi Bang Karni. Tetapi dan setelah kami berhasil ada yang terlupakan Bang Karni. Yaitu kami mati-matian ingin setelah reformasi dijalankan, lalu kemudian kami ingin melakukan yang namanya konsolidasi demokrasi. Kami membangun political society, kami membangun economic society, kami membangun civil society, kami membangun state apparatus yang baru, kami membangun rule of law yang baru yang sesuai dengan demokrasi. Tapi ada satu yang terlupakan karena mungkin dianggap sudah selesai Bang Karni, yaitu ideologi Pancasila. Sehingga Presiden Joko Widodo pada 2017 lalu membentuk UKP PIP atau Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila pada tahun 2017. Karena merasakan ideologi Pancasila mulai digerogoti oleh para manipulator. Baik manipulator agama, bahkan manipulator politik yang anti demokrasi Bang Karni. Lalu kemudian tahun 2019 Hizbut Tahrir Indonesia dilarang. Karena menyatakan anti Pancasila, anti Undang-Undang Dasar 45, anti Bhinneka Tunggal Ika, anti merah putih dan anti Undang-Undang Dasar 45 Bang Karni. Nah, perjalanan kita sekarang membentuk yang namanya BPIP ini adalah upaya menyatakan perjuangan reformasi, perjuangan demokrasi itu tidak lain adalah perjuangan ideologi, yaitu memapankan ideologi Pancasila yang bersama-sama sudah kita bangun sejak tahun 1945 atau tepatnya 17 Agustus 1945. Nah, Bang Karni, sebagai penutup untuk yang bagian pertama ini, kalau misalnya kita sekarang bicara tentang virus corona atau COVID-19, kita bisa kena semua Bang Karni, tetapi itu hanya membuat kita kehilangan nyawa. Tetapi bagi manipulator agama, bagi manipulator politik Bang Karni, bukan saja kita kehilangan nyawa, tapi kita akan kehilangan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Di titik itu kita menjadi penting Bang Karni. Jadi pembicaraan malam ini menjadi penting bukan karena kita mengiyakan cara pengambilan kesimpulan dalam pembuatan tulisan yang keliru, tetapi kita bersama-sama membela Pancasila sebagai ideologi kita bersama untuk menyatakan bahwa perjuangan reformasi 98 itu juga termasuk memperjuangkan, memapankan ideologi Pancasila sebagai ideologi bersama. Begitu saja Bang Karni sebagai pengantar. Mungkin terima ada kasih. Pertanyaan satu dari saya. Kalau begitu apakah pernyataan baik dari Majelis Ulama maupun dari tokoh-tokoh agama yang minta BPIP dibubarkan dan mengecam Profesor Yudi dan juga Profesor Suteki tadi juga sama senada. Apakah itu juga kesalahan pengambilan kesimpulan?
Saya tidak dalam kapasitas menilai mereka, Bang Karni. Saya dalam kapasitas menilai judul, menilai isi berita, dan menilai upaya bahwa tugas bersama kita adalah mempertahankan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila sebagai bagian dari upaya mempertahankan ideologi Pancasila sebagai perjuangan reformasi dan demokrasi kita. Tidak ada demokrasi Pancasila tanpa ideologi Pancasila. Tidak ada Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden, tidak ada kita semua kalau kita tidak membela yang namanya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Jadi sekali lagi Bang Karni, jangan sampai urusan ini kita bukan saja kehilangan nyawa, tetapi kita kehilangan Republik Indonesia dan kehilangan merah putih. Terima kasih Bang Karni.